Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Ya, itu ya. Itu kan jelas kan, itu kan pidananya kan gitu. Bahkan saya lebih menarik lagi ini, punten nih, saya sampaikan bahwa pihak keluarga sini seolah-olah menantang, silakan lapor kemana saja kan. Saya siapkan pembahasan seperti itu. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta News TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Yahya di kesempatan siang hari ini. Di hari Senin tanggal 2 Juni 2025, saya sedang berada di Desa Indrapatra, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan ya. Saya baru saja satu tim ini mendatangi kantor Balai Desa Indrapatra dan kebetulan bertemu langsung berbincang-bincang dengan kepala desanya, yaitu Bapak Dedi Suwardi ya, kaitan dengan kami mendapatkan informasi dari warga bahwasannya ada salah seorang warga Desa Indrapatra yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Menurut keterangan adalah Ibu Uci ya Pak ya. Ibu Uci ini yang bersuamikan Pak Johan beberapa hari yang lalu mengalami tindak kekerasan dan kita bisa lihat ya dari fotonya ya yang ada yang masuk melalui informasi ke kami bahwasanya Ibu Uci ini mendapatkan kekerasan dan tadi baru saja dikonfirmasi sama Bapak Kepala Desa, artinya secara tidak langsung membenarkan. Oleh karena itu ya, mari kita ikuti secara bersama-sama ya percakapan antara saya dengan kami dengan Kepala Desa Indrapatra yang baru saja saya lakukan. Mari kita simak secara bersama-sama. Saya istrinya Uci namanya. Uci, Suami Johan, dia tinggal bersama mertuanya di betul. Johan. Ya. Informasi yang kami terima, Pak, si Uci itu ya ada kekerasan dari pihak suami. Nah, kemudian si Uci itu ingin keluar dari rumah, cuman ditahan oleh pihak keluarga, bahkan pihak keluarga mertuanya Ya. mengancam, ada silakan melapor kemana saja, pihak polisi saja nggak apa-apa, saya terima siap, kan gitu. Nah, akhirnya saya ingin ada pernyataan dari Pak Ibu, dan toh kalau toh ada benar peristiwa itu terjadi, apa tindakan Pak Ibu? Karena ini kan bentuk pelayanan dari Tolga, kepala desanya untuk dalam melayani warga semuanya, kan gitu. Tanggapan Pak Ibu seperti apa ketika ada permasalahan seperti itu? Baik Pak, hatur nuhun, terima kasih. Tentu saya sebagai penyelenggara desa dan sebagai kepala desa tentu tidak bisa mentolerir ya kalau memang betul-betul ada. Sebenarnya begini Pak, tadi sore gitu kan, ya, tadi sore gitu, ada WA ke anak saya, bukan ke saya, bukan ke anak saya, tapi ke anak saya. Makanya tadi pagi saya coba konfirmasi kepada kepala dusun. Dusun mana, Pak? Dusun 1. Nah, kebetulan kan wilayahnya ya. Nah, jadi kata anak saya ini dia dipukulin gitu, sama Johan. Nah, itu sama Johan, kata saya gini, sok lapor dulu kepada kepala dusun, karena kebetulan saya ada keperluan. Lapor ke kepala dusun, nanti dari kepala dusun kita bereskan di desa permasalahannya seperti apa gitu kan. Nah, cuman betul apa yang dikatakan sama Pak itu betul Pak. Saya tidak ngeles, itu betul. Tapi secara real saya juga tidak menyaksikan, gitu kan. Saya tidak menyaksikan kejadian tersebut gitu. Makanya tadi pagi saya coba konfirmasi kepada kepala dusun 1, Pak Kadus tolong itu lihat agar tahu permasalahannya seperti apa. Nah, terkait masalah ancaman dan lain sebagainya saya kurang tahu. Tetapi memang laporan dari saya juga bilang begini, ini bentuknya ini laporan atau bagaimana gitu. Jadi ini aduannya delik aduan atau bagaimana. Kalau mau ngadu ya silahkan,
gitu kan. Bahkan terus terang saja Pak, saya sangat peduli kepada masyarakat. Jangankan hal-hal yang seperti KDRT Pak, terlebih ada hal-hal kecil saja kemarin anak-anak remaja Pak. Saya mencoba untuk memanggil mereka supaya kondusif di desa kami. Dan selama ini memang tidak ada hal yang buruk ya kalau menurut saya gitu kan. Mungkin yang kecil-kecil barangkali saya juga yang tidak terlihat oleh saya mungkin ada. Tapi yang namanya desa kan cukup luas. Namun tentunya alhamdulillah selama saya menjadi kepala desa di sini itu tidak pernah ada hal-hal yang seperti ini. Tidak. Nah, untuk kaitan yang sekarang ini justru saya juga kaget Pak. Dan ini ada Ibu Uli, saya itu paling peka sebenarnya. Saya paling peka terhadap kepedulian terhadap lingkungan Pak. Bahkan baru saja saya tadi lapor, saya selalu mengingatkan karena bentuk dari kita ini adalah pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu mungkin saya tidak banyak dipublikasikan banyak sebenarnya hal-hal positif ya yang saya berikan kepada masyarakat. Bukan hanya masyarakat Indah Patra saja Pak, tetapi masalah umum. Kalau saya menerima delik aduan dari masyarakat, tentunya saya akan mengetahui dulu asal usul atau kronologis. Saya juga tidak langsung bisa mengambil tindakan Pak, karena untuk menentukan atau memberikan suatu keputusan itu harus jelas bukti dan segala sesuatunya. Jangankan saya sebagai kepala desa, kepolisian pun gitu kan tidak mudah, karena ada tim investigasi, ada tim penyidik, nah gitu yang nanti akan diputuskan oleh pihak pengadilan. Polisi saja sebagai penegak hukum tidak bisa menentukan keputusan A, B, C. Hanya untuk memenuhi syarat tadi, untuk memenuhi persyaratan untuk bisa diajukan, artinya ketika dia mau menuntut, ya tadi, kalau polisi ya dipisum dulu dong, ini kalau memang itu yang diinginkan oleh pihak korban. Tetapi kalau saya ini akan melakukan secara kekeluargaan dulu Pak, gitu. Iya, kekeluargaan dulu. Jangan-jangan masih bogoh kene. Awewe kan biasa nak itu. Kalau ngadu ka ditu, ngadu ka dieu, karek sabaraha jam, geus balik deui, saranjang deui. Kan itu kebanyakan hal yang seperti itu. Makanya saya sangat hati-hati sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Tapi yang jelas tadi saya sudah menginstruksikan satu bentuk bahwa saya sebagai kepala desa sangat tanggap sekali terhadap apa-apa saja yang ada di Desa Indah Patra. Terlebih ini adalah KDRT. Nah itu Pak barangkali ya. Gitu. Baik pemirsa, untuk menindaklanjuti lebih lanjut ya, kami juga akan mendatangi korban langsung ya. Mudah-mudahan ada di tempat kejadian atau di tempat yang kami tuju, dan sekaligus kami juga akan meminta keterangan dari sang pelaku, yaitu dalam hal ini Pak Johan atau pihak keluarganya. Kebenarannya bagaimana sih itu ya? Cuma kesalahpahaman sedikit, cuman cekcok sedikit kan, kesalahpahaman kan, sampai gini. Makanya saya kaget, apaan sih cengkeh? Tapi ada sesuatu yang menarik Pak. Kalau kesalahpahaman hal itu kan hanya sebatas miskomunikasi mungkin ya. Cuman kan tidak perlu sampai ada tindakan gitu loh. Iya itu. Nah itu kan jelas kan. Itu kan pidananya kan gitu. Bahkan saya lebih menarik lagi ini, punten nih saya sampaikan bahwa pihak keluarga sini seolah-olah menantang, silakan lapor kemana saja, saya siapkan pembahasan seperti itu. Nah gitu. Makanya saya pengen tahu sebenarnya seperti apa sih kejadian kronologisnya. Dibawa aja ya yang bersangkutannya ya, kan ada di sini nih. Iya boleh. Boleh enak Ngobrol ngobrol aja di sini. Sampai kan kita ke ruang nih emang sih aktivitas beres trek. Kejadian malam. Kejadiannya malam. Sore. Sore. Kemarin sore kemarin. Iya, kemarin sore. Nonton wis travelan ningali HP meureun kan ningali HP sakit teh dan HP abdi mah terus disadap nu naon gitu kan. Kali teh ada konfirmasi ka pelanggan nu bade angkat.
bareng curiga Cemburu lah. nya gitu bajakan nate ku abdi nate iya pelanggan kok kenapa sampai ke chat-chat. Tapi benar itu Pak, sampai terjadi kekerasan itu dilakukan oleh AA sendiri kan? Emang gitu ya. abdi ngakukeun emang ya. emang spontan Ya karena mungkin kan emang dari itu nage spontan ya. lah gitu. Pak gitulah Pak. Menurut pemerhati hukum dan sosial Bung Tian SH mengatakan, adanya pengakuan dari pelaku J, jelas ini merupakan tindakan pidana yang harus diproses secara hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kami akan melaporkan ke unit PPA Polres Kuningan serta akan mengawal sampai J diproses secara hukum, ungkapnya. Baik pemirsa, itu tadi kegiatan kami dalam rangka menelusuri kebenaran tentang kejadian KDRT yang menimpa seorang warga di desa Indrapatra, Kecamatan Cigadang Bakar, Kabupaten Kuningan. Untuk itu saya yang bertugas, Yahya pamit undur diri untuk Fakta News TV 24 Kabupaten Kuningan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.